bukan karena kekayaan. Orang kaya titipannya dipengaruhi banyak oleh orang yang backup di belakangnya, tidak ada, atau keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu Sekretaris Rektor yang saya hormati pula, Bapak Ibu para pimpinan unit, lembaga, fakultas, singkatnya seluruh dosen, pegawai, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tidak tahu kenapa saya diminta untuk memberikan sharing lah ya, hendak mengajari ini pengajian dengan tema meritokrasi. Apakah kita belum meritokrasi atau memang mau menuju ke meritokrasi atau bagaimana? Tetapi bapak-bapak ibu-ibu, saya menyambut baik kegiatan-kegiatan kita ini, dan kita memang harus memberikan apresiasi kepada Wakil Rektor 4, Pak Rektor, seluruh tim dari AIK yang telah berikhtiar sedemikian rupa bagaimana kemudian peningkatan kajian dan pengamalan AIK ini terus menerus kita laksanakan. Saya mendengar ada suara-suara kritis, dan itu kita dengar bapak-bapak, harus kita dengar, harus kita terima. Suara kritis itu apa? Contohnya pengajian terus tetapi belum ada perubahan. Ya kita terima itu bapak-bapak ibu-ibu. Tidak boleh kita tidak terima. Dan itu menjadi refleksi bagi saya. Tetapi kalau misalnya tidak ada pengajian, itu tambah kacau juga nanti. Khotbah itu kenapa disyariatkan oleh Nabi? Itu kan sebenarnya sebagai media kita ngecas saja. Hampir kita semuanya tahulah mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang halal. Saya kira itu semuanya kita tahu. Tetapi bukan berarti setelah kita tahu itu tidak boleh didengar-dengarkan atau digaung-gaungkan kembali. Nah, itu. Buktinya ada dakwah, ada pengajian, ada tabligh, dan yang lain-lainnya. Itu sesungguhnya pengetahuan kita yang sudah ada itu harus diperteguh kembali, harus dicas kembali, harus diperkuat kembali. Dan bapak-bapak ibu-ibu, momentum itu juga bisa menjadikan salah satunya untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ya kalau menambah. Nah oleh sebab itu bapak-bapak, mewujudkan ekosistem kampus Islami itu kan tidak pernah selesai Pak Warek 4. Dalam arti polanya mungkin di zamannya Pak Rektor pertama dengan berbagai kompleksitas zaman sekarang ini bisa saja pola gerakannya mungkin bisa berbeda. Lalu kemudian kita adaptasikan. Model ekosistem penciptaan kampus Islami pada masa sebelum begitu banyak IT, media online mungkin bisa berbeda dengan kita. Maka Pak Warek 4, Pak Rektor, menuju ekosistem kampus Islami itu memang bagus, sudah diikhtiarkan sedemikian rupa. Pernah kita ba'da subuh, dulu ba'da zuhur, lalu ba'da subuh, sekarang ba'da Jumat. Saya tidak tahu lagi model-model seperti apa. Tetapi baguslah. Ini kan komitmen yang kuat dari kita semuanya, ya memang kita ingin baik semuanya. Pak Rektor, kita semuanya juga tidak boleh pesimis. Begini-gini ini kita juga bagus bapak-bapak.
Jadi kalau ada dinamika di internal kita, kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga juga, tetangga-tetangga sebelah itu kita bagus ini. Oh, bayangkan kalau sudah di tetangga-tetangga sebelah itu sampai begitu rupa dinamikanya. Saya pernah mendengar itu sampai main santet. Wah, pernah itu bapak-bapak saya dengar. Iya. Apalagi kalau misalnya sampai kalau ada dinamika itu, apalagi kalau misalnya ada dinamika kemudian terjadi apa? Melapor polisi. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ini mungkin menjadi bahan-bahan refleksi kita bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Rektor, kepada Wakil Rektor, semua sivitas akademika yang telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Kalau mereka tidak melakukan itu malah salah juga. Malah ngapain kemudian menjadi Wakil Rektor 4? Ngapain menjadi Ketua LP3IK? Nah, itu dia bapak-bapak ibu-ibu. Maka kita harus optimis bapak-bapak tentang itu semuanya. Nah, saya buat judul sendiri aja bapak-bapak. Nanti bisa kita sharing-sharing, kita diskusi-diskusi. Saya kira bapak-bapak itu juga lebih pahamlah dari saya. Saya beri judul fikih meritokrasi. Nah, sudahlah, meritokrasi. Oh, kan bisa ini. Nah, ini bagus ini. Meritokrasi. Yang saya baca bapak-bapak, nanti mungkin bisa dikoreksi saya. Meritokrasi itu memang bahasa Arabnya itu istihqaqiyah. Hak, jadi dari kata hak pun. Istihqaq, jadi yang berhak, memberikan hak, memberikan kewenangan gitu. Lalu kemudian itu di dalam bahasa Inggris meritokrasi itu. Itu bapak-bapak memang yang saya baca itu memang awal mulanya sesungguhnya, walaupun ada di dunia Islam itu sudah ada, itu memang banyak didengung-dengungkan di saudara-saudara kita yang mengabdi sebagai abdi sipil negara, PNS lah. Jadi jabatan-jabatan ASN itu bapak-bapak ibu-ibu itu kan banyak sekali, jabatan-jabatan memang yang strategis. Kita bisa bayangkan di pemerintahan itu ada presiden, ada wakil presiden, masing-masingnya itu ada staf khusus, di staf khususnya itu di bawahnya lagi asisten, ada menteri, ada lembaga, ada kementerian, wah macam-macam itu bapak-bapak ibu-ibu. Menduduki jabatan-jabatan itu bapak-bapak ibu-ibu, itu kan konsekuensinya besar. Konsekuensi pembiayaan, konsekuensi anggaran, dan yang paling penting itu adalah konsekuensi dari penugasan-penugasan dalam bentuk kapasitas dan kompetensi orang yang diberi amanat untuk itu. Nah, itu dulu bapak-bapak ibu-ibu. Karena itu ini kita ringkas sajalah. Apa artinya meritokrasi itu? Sistem kerja yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kompetensi. Jadi kita diberi amanah ini kan ya memang punya kompetensi semua, kemampuan, ilmu untuk itu. Siapa yang memberikan penilaian kompetensi? Nah, ini dia jadi masalah. Menurut saya layak karena punya kompetensi untuk itu. Diuji dia. Maka sekarang itu kalau di pemerintahan uji kompetensi namanya. Nanti Ustadz Suwandi ini mau jadi profesor misalnya, ada kompetensi layak menjadi profesor. Jadi sistem meritokrasinya adalah layak untuk menyandang guru besar. Nah, misalnya seperti itu. Saya sebagai ketua PWM, Pak Rektor, itu sudah semuanya kompeten, ada kualifikasi. Biasanya diberi standar tentang pendidikan. Syarat jadi ketua PWM itu tidak ada. Syaratnya S3, S2, S1. Syarat menjadi rektor itu minimal harus S2. Nah, itu lebih tinggi
kualifikasi rektor daripada jadi ketua PWM. Wah, jadi dalam posisi seperti ini, kualifikasi ini, jadi rektor itu lebih hebat daripada ketua PWM kualifikasinya minimal. Nggak ada itu Pak Dekan Teknik, syarat menjadi ketua PWM harus lulus S1. Enggak, boleh sekalipun lulus SMA boleh jadi ketua PWM. Dan prestasi, ini dia prestasi bapak-bapak, rekam jejaknya, dia sudah punya prestasi apa. Maka kalau ini kita perluas bapak-bapak ibu-ibu, syarat menduduki jabatan struktural itu pernah punya pengalaman di birokrasi, di jabatan struktural. Masa mau jadi dekan tidak pernah menjadi pejabat struktural, ya repot juga itu nanti. Ada seterusnya. Bukan karena kekayaan. Orang kaya titipannya dipengaruhi banyak oleh orang yang backup di belakangnya, tidak ada. Atau keturunan. Saya ketawa, Prof. Mukti itu bilang begini ketika merespon Pak Gibran itu jadi wakil presiden. Tapi sekarang jadi menteri beliau kan. Ada orang yang mencari kerja atau ingin menduduki jabatan tertentu, boleh itu bapak-bapak. Itu mengusahakannya dengan berdarah-darah. Dan bahkan bisa dengan bertumpah darahnya. Tetapi ada yang mendapatkan jabatan itu dengan hubungan darah. Itu dia. Dengan hubungan darah. Yang tadi itu ada yang berdarah-darah, Pak Rektor, ingin jadi dosen, ingin jadi pegawai. Ada yang karena hubungan darah, tol dia, seret. Wah, ini juga belum bermeritokrasi. Yaitu pelan-pelan. Itu. Ya kan Damil ya? Senyum-senyum tapi pahit sekali rupanya senyumnya itu. Wah. Kan ngomongnya meritokrasi ya begitu. Itu kan. Ya nanti pelan-pelan kita ini kan, ini bagian dari Oke. Atau kelas sosial. Ini kelas sosial. Nah, ini di pertama kali itu yang menggelorakan ini ya bapak-bapak, the rise of meritocracy. Jadi bangkitnya meritokrasi. Nah, ini bapak-bapak ada gambar sopir. Jadi memang kalau kapasitasnya jadi sopir ya sudah, jadi sopir aja gitu kan. Tapi kalau kapasitasnya jadi pemimpin, pembuat kebijakan, jangan menjadi mental pekerja. Mentalnya pekerja. Sudah jadi pemimpin pucuk tertinggi tetapi mau kerja teknis. Ya, ngurus angkat kursi, ngurus semek, jangan begitu kita Pak Rektor. Levelnya itu kebijakan. Ada yang saya lihat, ya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, sudah jadi pemimpin tetapi mentalnya masih belum mental pemimpin, tetapi masih mental kerja. Yang teknis diurus. Pak Rektor kan tidak pernah ya dorong kursi, mengangkat macam-macam. Bukan tidak boleh bapak-bapak ibu-ibu, tapi bukan tempatnya. Nah, itu dia bapak-bapak, itu namanya meritokrasi. Oke, kita lihat bapak-bapak di dalam agama. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Ini penting. Itu di dalam surat An-Nisa. Allah itu memerintahkan untuk memberikan amanah itu ila ahliha, kepada orang yang memang punya kompetensi, kualifikasi. Ahliha itu kepada orang yang ahli di bidangnya. Sering kita sampaikan kan, sering kita dengar, kalau saya mau berbicara tentang tambang, saya bukan ahlinya. Saya panggil Bapak Dekan, saya panggil Ustadz Samsul, ayo dong berikan masukan ke kami. Karena saya harus melapor ke PP tentang tambang. Ya itu amanahnya tentang tambang, salah satunya itu adalah beliau-beliau itu, saya harus bertanya. Memberikan amanah kepada Pak Rektor, kepada Ketua PWN, wakil jabatan-jabatan itu memang karena mereka ahlinya.
Nah, itu dia. Saya dengar itu sekarang sudah ada baper zakat lagi, Pak Rektor ya. Baper zakat itu yang saya tahu Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan ya. Ya saya kira tidak apa-apa juga itu bapak-bapak. Itu kan adanya di pegawai negeri sebenarnya, ASN. Tetapi kalau di sini mau diadakan tidak ada masalah. Kenapa itu bapak-bapak? Karena sistem kerja kita itu adalah kolektif kolegial. Ada nanti kita sampaikan ada musyawarah. Mungkin Pak Rektor memberi kesempatan kepada pimpinan yang lain di unit-unit untuk memberikan masukan. Siapa kemudian yang layak, yang punya kompetensi? Saya kira kan saya juga tidak tahu sampai yang bawah ini, yang teknis yang paling teman-teman di lapangan itu siapa yang punya kompetensi di mana itu kan saya juga tidak tahu. Mungkin Pak Rektor perlu melibatkan, atau saya juga perlu melibatkan teman-teman yang lain. Nah, itu sebabnya maka memberikan amanah itu kepada ahlinya. Amanah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu berasal dari kata-kata amina, ya'manu. Amnan atau amanah. Apa artinya? Itu artinya aman sebenarnya. Orang beriman itu adalah orang yang percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia merasa aman terhadap apa yang dia percayai. Aman itu juga bapak-bapak ibu-ibu menyebabkan kita menjadi merasa tenang. Saya agak perluas sedikit bapak-bapak, itu di dalam salah titipan dari Allah, biasa kita sebut titipan. Kenapa kita berani menitip bapak-bapak ibu-ibu? Karena kita merasa aman dengan orang yang kita titipi. Saya belum pernah menikahkan anak saya. Anak saya yang pertama, kedua itu perempuan. Ketika saya menyampaikan khutbah pernikahan itu bapak-bapak, kenapa orang tua itu rela menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki? Karena dia merasa aman, anaknya dijaga. Nah, itu dia. Kenapa kita menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada si A? Karena kita merasa aman. Nah, itu dia. Kepada si A, si B, si C, si D, dan lain-lainnya. Itu namanya amanah. Kepada ahlinya. Karena kita merasa aman. Yakin. Punya perspektif yang baik ke depannya. Oke. Itu tidak saya baca semuanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bapak-bapak ibu-ibu, laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu takdir dari Allah, given. Bukan pilihan kita menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Saya menjadi orang Lombok, tidak. Itu bukan pilihan saya, itu sudah dari Allah. Pak Warek 3 dari Dompu, ya sudah. Itu takdir dari Allah, kita terima. Dari Bima, dari Sumbawa, dari Jawa. Tetapi kita perhatikan bapak-bapak ibu-ibu, wah ini spirit meritokrasi ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Wah, yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Takwa ini bisa kita terjemahkan secara luas, tapi terjemahannya yang positif. Yang paling takwa. Jadi bangsa-bangsa, suku-suku, itu oke lah, boleh itu. Tetapi yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dalam arti luas, takwa. Jadi di antara kita ini semuanya bapak-bapak ibu-ibu, yang paling baik itu siapa? Yang paling bertakwa. Memberi layanan kepada pegawai, dosen, mahasiswa, memberikan kemajuan untuk kampus, dan seterusnya lah, bisa dikembangkan bapak-bapak ibu-ibu. Ini spirit meritokrasi itu seperti itu. Oke. Ini sampai jam berapa saya
Ya sudah, tidak apa-apa ya. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana Muhammadiyah merumuskan meritokrasi? Nah, ini kan jadinya. Ini kalau semua orang meritokrasi, siapa yang bisa, siapa yang enggak, kan menjadi subjektif nanti. Saya memahaminya Bapak-bapak, karena itu Muhammadiyah merumuskan fikih tata kelola. Fikih tata kelola ini, Bapak-bapak, adalah hasil putusan Munas Tarjih tahun 2018. Kebalik. Ini saya ambil dari slide-nya Ustadz Ruslan Faryadi. Ini spiritnya Bapak-bapak. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Yang baik itu kalau kita tidak manage dengan baik, itu bisa dikalahkan oleh yang jelek kalau dimanage dengan baik. Sudah sering itu. Almarhum Bapak Malik Fajar ngomong begini, Bapak-bapak. Salah dalam memanage sama dengan memanage kesalahan. Jadi saya ulang, salah dalam memanage sama dengan memanage kesalahan. Saya waktu Bapak Arsad itu jadi rektor kan inten bertukar pikiran. Beliau banyak cerita bagaimana kemudian pengalaman beliau berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang membuat rumah sakit, yang membuat sekolah. Beliau kemudian menyampaikan apa? Yang gagal-gagal dalam membangun rumah sakit, sekolah itu lebih banyak disebabkan oleh kesalahan manajemen. Saya makanya di sambutan-sambutan itu saya sampaikan ke Pak Rektor, bagian dari kita sharing-sharing informasi lah. Saya ingin mengulangi lagi, Buya Syafi'i Ma'arif itu melihat kondisi UMY sebelum beliau meninggal. UMY. Jadi UMY itu 60.000 anunya Pak Rektor ya, pendaftarnya. 60.000 bayarannya 200 untuk pendaftaran. 60.000 kali 200.000 berapa miliar? Dari uang pendaftaran aja. Yang diterima itu 6.000. Itu sebabnya mereka bagi-bagi buka bersama itu. Itu sampai 2.000 tiap hari itu. Saya tidak tahu kalau umat pendaftarnya bagaimana, berapa, pemasukannya berapa. Buya Syafi'i Ma'arif itu apa katanya Bapak-bapak Ibu-ibu? UMY itu sudah hebat, luar biasa, sudah on the right track. Tapi beliau mengatakan apa? Tapi jangan lengah, jangan sekali-kali lengah. Banyak yang belajar ke UMY dan mereka belajar itu juga, yang belajar itu mengembangkan diri, bisa lebih hebat dari mereka. Anak-anak kita banyak sekolah di sekolah-sekolah IT itu Bapak-bapak, ada mungkin ya, IT itu. Dulu mereka itu belajar ke Muhammadiyah. Sekarang mereka lebih maju daripada kita. UNU, ya, studi banding ke kita, mau belajar ke kita, bla 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 bla. Besok bisa kita disalib itu kalau kita salah manajemen, itu maksud saya. Nah ini meritokrasinya itu di situ Bapak-bapak. Manajemen kita harus mendahulukan meritokrasi itu menjadi hal penting bagi kita. Ini tidak perlu saya Bapak-bapak ya. Jadi ini ya sudahlah. Nah ini prinsip-prinsip meritokrasi itu apa Bapak-bapak? Amanah. Oke, kita terjemahkan aja sini. Nah, biar tidak terlalu ya. Ini amanah, tanggung jawab, akuntabilitas. Nah ini coba kita. Kenapa dia begini? Macet? Oh ya, belum.
Oh, canggih Pak Rektor ini ya. Enak dari Cina ya. Ya ini saja Bapak-bapak. Prinsip tata kelola ini saja. Ini kita elaborasi ini saja. Nanti kita bagi slide-nya. Sidik, amanah, tabligh, patonah, itu sajalah. Itu basisnya. Jujur dalam ucapan dan tindakan. Ini dia yang agak berat itu. Jujur dalam ucapan dan tindakan. Saya mohon maaf. Setiap malam Jumat itu saya ngisi pengajian di rumah saya, di kampung saya itu, Pak Warek 3. Sekarang saya sedang menyampaikan tafsir surat At-Taubah. Jadi sudah 10 tahunan itu mungkin baru sampai surat At-Taubah. Ketika saya bahas tentang surat At-Taubah, Bapak-bapak Ibu-ibu, saya cari referensi tafsir yang lain. Saya kemudian menemukan bahwa surat At-Taubah itu isinya adalah memang tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik semuanya itu. Makanya disuruh tobat. Salah satu bahasannya Bapak-bapak Ibu-ibu adalah ketika di Mekah, karakter tipikal orang-orang Mekah. Ketika di Mekah tidak ada orang munafik. Tidak ada orang munafik di Mekah itu Bapak-bapak. Karena apa? Tipikal karakter orang Mekah itu apa adanya. Saya mau beriman, ya saya beriman. Kalau enggak, udah saya tidak mau beriman kepadamu Muhammad. Tegas dia. Tapi ketika di Madinah, Bapak-bapak, Madinah itu sudah kompleks masyarakatnya. Berbeda tipikalnya sama orang-orang Mekah. Dengan plus minusnya ya, plus minusnya. Orang-orang Madinah itu lebih lembut. Lebih lembut. Lebih santun. Tetapi orang yang lembut dan santun itu muncul orang-orang munafik. Halusnya, itu jeleknya kan? Nah, ya positifnya ada, enggak menyakiti orang lain, enggak dibenci, tetapi munafik. Nah, itu dia Bapak-bapak Ibu-ibu. Nanti Ustadz Anugrah bisa itu, ngecek itu bagaimana perilaku orang munafik itu. Nah, salah satunya Bapak-bapak adalah di sini jujur dalam ucapan dan tindakan itu tidak pernah dilakukan oleh orang munafik. Maka ketika mereka itu diminta untuk ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang pada musim pacaklik. Ada orang-orang munafik itu apa? Yang minta izin kepada Nabi. Aduh, saya ini tanaman saya mau dipetik. Ada yang minta izin sakit. Padahal dia pura-pura itu. Pura-pura. Nah itu diceritakan oleh Al-Quran itu. Nah, meritokrasi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, salah satunya kita mulailah dengan jujur dalam ucapan dan tindakan. Transparan. Syaqaya. Transparan. Ya, transparan itu bukan telanjang, Bapak-bapak. Muhammadiyah sudah mengatur di mana transparansinya. Pak Rektor tidak mungkin akan melaporkan pertanggungjawabannya kepada mahasiswa, misalnya, enggak begitu. Itu maksudnya. Pak Dekan juga tidak mungkin ke PWM, bukan levelnya kan gitu. Ya tanggung jawabnya ke rektor gitu kan. Ada mekanismenya gitu. PWM juga tidak mungkin ke rektor, ya anggota PWM ke Muswil gitu kan. Begitu Bu WR2, jadi enggak sih tidak bertanggung jawab gitu. Karena uangnya dari dari kampus misalnya, PWM harus laporan, enggak begitu gitu. Tapi ada transparansi. Nah, nanti kita akan bahas. Berintegritas, tidak berbohong, memenuhi janji. Ini adalah bagian-bagian dari cara Muhammadiyah itu mengaplikasikan, mengimplementasikan budaya meritokrasi itu. Itu yang saya pahami Bapak-bapak Ibu-ibu. Amanah, tidak mengkhianati janji dan sumpah jabatan. Kalau PWM itu tidak pernah berjanji itu. Tidak pernah bersumpah. Kalau Pak Rektor ada kan janjinya, Pak Rektor? Ada janjinya kan jadi rektor. Harus ini ya.
Pak Waret 4 juga ada kan? Ya sudah, terserah itu kan. Tanggung sendiri. Kalau PWM agak ringan, enggak pernah berjanji apa-apa, enggak pernah diupah. Ya yang sumpah-sumpah itu WR1, sudah disumpah jadi WR1. Ya ini sudah. Yuk bagaimana itu? Menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Ya, berat ini meritokrasi. Jangan-jangan sengaja saya diberi materi seperti itu. Ya sudah, biar saya juga begitu kan nanti kan. Bebas KKN, ya itu bertanggung jawab, memiliki keahlian. Nah ini dia. Nah, ini bapak-bapak ibu. Patona cerdas, cerdas, visioner, memiliki perencanaan dan kalkulasi akurat. Nah ini dia Pak Rektor yang sering saya sampaikan. Perencanaannya akurat. Mau bangun fakultas kedokteran, perencanaannya akurat. Mau bangun lab fakultas teknik, perencanaannya akurat. Sudah jadi Pak Rektor. Prosesnya ya sudah, Anda apa-apa. Proses katanya itu Pak Dekan. Tentang proses, alhamdulillah lah. Nanti terus menerus kemudian. Tapi jangan terlalu lama prosesnya. Masuk tahun 2025, tahun 2025, 2026. Habis masa jabatannya nanti. Proses terus. Nah, enggak apa-apa lah, bagian dari anu lah. Nah, ini bapak-bapak Patona itu adalah kita menjadi problem solver, bukan menjadi masalah. Ini ya, memang ini walaupun ini agak berat ya. Kita bagaimana menjadi problem solver yang menyelesaikan masalah itu bapak-bapak, itu yang berat. Saya ingin bapak-bapak menegaskan di sini. Problem solver itu jangan sampai ke APH. Hindarilah itu lapor-lapor ke polisi kalau ada masalah, selesaikan internal. Kalau tidak selesai di internal baru berjenjang ke kami. Kalau ke polisi, ke APH, kita semuanya yang kena. Nah oleh sebab itu saya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ada memang masalah dinamika lah di internal kita, tetapi dinamika itu ya jangan sampai banter-banter sampai ke polisi. Nanti menjadi rujaknya polisi itu juga. Menjadi rujaknya kejaksaan. Nah ini sudahlah, cukup sampai di sini saja kita selesaikan supaya kita tidak babak belur nantinya. Tablik, transparansi, pelaporan yang akuntabel, nah inklusif, terbuka terhadap masukan. Kita lihat hadis Nabi Bukhari itu bapak-bapak. Apa kata Nabi? Faidza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanat itu amanah, titipan. Ketua PWM ini ketuanya itu titipan. Rektor itu jabatan rektornya titipan, wakil rektor, dekan. Seluruh kepala lembaga dan yang lain-lainnya itu amanah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah. Tunggu masa kehancurannya. Kita alhamdulillah bapak-bapak, kampus kita, tempat kita berjuang, mengabdi kepada Allah melalui kampus, alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat. Tetapi kalau amanah-amanah ini kita sudah lalaikan, kita sudah tidak memperhatikan, ya sudah, tunggu saja masa kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran kampus. Makanya harus hati-hati. Kompetitor kita banyak di sebelah-belah itu. Saya mohon maaf, sering menyampaikan dulu Anyelir itu, komplek Anyelir itu menjadi komplek yang paling membanggakan. Tidak ada yang mau katanya jadi pegawai dosen di Umat. Semuanya mau di Anyelir. Sekarang kebalik katanya itu, kan saya tidak mengikuti proses itu. Sekarang tidak ada yang mau di Anyelir, semuanya mau di Umat. Alhamdulillah Budiman sudah berdiri. Mana Pak Supratman? Budiman. Sudah. Nanti. Nah ini dinamikanya begitu bapak-bapak. Nah karena itu saya titip semuanya kita menjaga amanah itu dengan baik, dengan cara-cara yang sudah digariskan oleh persyarikatan. Bapak-bapak ini mungkin yang paling penting juga, asas bekerja kita tauhid. Karena Allah,
kalau kajian tentang masail khamsah itu kita dalami, bapak-bapak ibu-ibu, orang yang bekerja kemudian dapat gaji, dapat honor itu bukan karena tidak ikhlas. Ikhlas itu bapak-bapak. Ustadz Junhar Ilyas nanti mungkin bisa dikembangkan sama WR4. Kriteria ikhlas itu kan 3. Ikhlasun niyah, judatul ada, sama jaudatul amal. Nah itu dia. Profesional, dia tekun bekerja, dia bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Jadi bapak-bapak jangan takut kalau misalnya jadi dekan, jadi rektor, jadi apa saja dapat honor dan yang lain-lainnya, itu juga ikhlas. Bukan orang ikhlas itu orang yang tidak dapat gaji. Ikhlas itu bukan orang yang tidak dapat honor, dapat dia bapak-bapak ibu-ibu. Dan dia lakukan itu secara profesional. Jadi itu. Maka saya bapak-bapak, mungkin sering saya sampaikan, menerjemahkan kata-kata Kiai Ahmad Dahlan yang mengatakan bahwa hidupi Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu pada waktu itu ya. Tapi kalau sekarang memberi penghidupan kepada warga Muhammadiyah kan membanggakan, bagus. Memberikan kesejahteraan kepada warganya kan itu bagus. Kata Al-Quran itu ku ampusakum wa ahlikum naro. Saya tidak tahu bagaimana model kesejahteraannya. Tapi saya dengar RAPBU-nya Pak Rektor naik gajinya ya. Naik gajinya berapa persen? 10%. Oh, coba bayangkan. 10% naik gajinya bapak-bapak ibu-ibu. Kan hebat. Hebat. Amanahnya Pak Rektor sudah ditunaikan dalam hal kesejahteraan. Dalam konteks kesejahteraan sudah bapak-bapak. 10%, pegawai negeri itu 8%, lebih tinggi bapak-bapak ibu-ibu. Hebat itu kan. Luar biasa Pak Amin. Sudah disekolahkan Pak Amin, dinaikkan gajinya lagi. Apa yang kurang dari Pak Rektor? Hebat kan? Amanah tadi ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dia asas tauhid sudah itu. Ini ya inilah ayatul munafik. Nanti dibaca aja bapak-bapak ya. Saya ingin dengar anu aja lah. Saya ingin dengar apa namanya masukan dari bapak-bapak. Ini sudah semuanya. Transparansi itu juga penting bapak-bapak tadi. Ini fiqhus syafafiyah. Asyafafiyah ya aksus sirriyah. Ini ada ini. Transparan itu adalah kebalikan dari kerahasiaan. Ya sudahlah ini ya. Sudah. Saya kira itu sajalah bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kita banyak-banyak berinteraksi. Saya ingin mendengarkan masukan, saran kepada saya sebagai ketua PWM. Mungkin itu nanti banyak bermanfaat sebagai instrumen untuk mengambil kebijakan. Tidak apa-apa bapak-bapak ibu-ibu, berikan saja masukan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menindaklanjutinya. Ya, kepada rektor juga ada di sini, beliau juga bisa juga kepada beliau supaya kita bisa bersinergi untuk mengembangkan amal usaha kita. Tetap amal usaha kita ini menjadi amal usaha yang membanggakan. Mudah-mudahan juga kami mohon doa bapak-bapak ibu-ibu, program Fakultas Kedokteran oleh Pak Rektor sekarang sedang terus-menerus digencarkan bersama seluruh timnya. Kami juga mohon doa supaya bisa lancar dan ujungnya adalah sukses, supaya amal usaha kita berkembang. Di samping juga program-program yang lain Pak Rektor itu harus menjadi atensi kita. Ada Fakultas Teknik dan yang lain-lain, itu juga menjadi prioritas kita. Mudah-mudahan di 2025 nantilah ya. Ya? Apa? Oh ya, profesi ya, lembaga profesi sekarang ya. Lembaga profesi. Oh, apoteker ya? Oh ya sudah. Tahun depan ya. Lembaga profesi apoteker, bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan lancar, dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kebersamaan kita, membangun amal usaha kita agar lebih berkemajuan dan berkeunggulan.
Saya kira itu Bapak-bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya mohon nanti ada interaksi, ada masukan, kritik. Boleh Bapak-bapak mengkritik saya itu, boleh. Nah, jadi tidak tabu untuk mengkritik dan memberi masukan kepada saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya tidak masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf kami batasi dua saja dengan catatan pertanyaan singkat, padat dan jelas. Ini belum makan tadi ya? Atau puasa Bapak-bapak? Itu mungkin Pak Warik 4 harus dipertimbangkan sampai jam 2 ini. Iya. Ya, pertanyaan singkat ada Bapak Tulus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sejauh ini belum ada yang tanyakan, Pak. Intinya menurut Tiang, apa yang Tuan Guru sampaikan tadi udah paripurna, tinggal kita laksanakan saja. Terus itu yang pertama. Yang kedua, usulan kalau bisa kajian tafsirnya juga kita minta untuk di sini gitu. Kita menyampaikan tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi mungkin Bapak Ibu sekalian. Belum makan siang ini sudah lama. Tidak ada saya kita akhiri untuk sekalian. Mungkin ada yang melakukan. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, besok iya.